Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalil, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansah lamun ganti sapa ingsun, lamun ngapus sapa ingsun Allah min ayatin sangking ayat au nunsiha utawa ninggal sapa ingsun ing ayat nakti mongko nekani sapa ingsun Allah bi khairin kelawan ganti kang luwih bagus minha tinimbang sangking ayat au misliha utawa sepadane ayat nilainya sama. Alam ta'lam ana ta ora weruh sira ana ula ing satune Allah taala ngalakuli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun maha kuwasa. Ayat 106 dengan tema nasah di dalam Al-Quran dengan subtema Allah menerangkan hal-hal yang menyangkut, hal-hal yang berhubungan masalah agama, yaitu mengenai rahasia dihapusnya ayat yang diturunkan terlebih dahulu dengan ayat-ayat baru yang lebih baik, lebih sempurna, atau yang sama nilainya dengan ayat yang telah lalu. Nasah punya arti menghapuskan atau mengalihkan atau menyalin. Kebanyakan ahli tafsir atau mufassir mengartikan di dalam ayat ini dengan menasahkan atau menghapus ayat Al-Quran yang ada dan menggantinya dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Ya, di sini pahamnya harus paham sampai situ. Nasah itu apa? Itu biar paham. Ayat 106 dijelaskan bahwa ayat manapun yang dinasak hukumnya atau diganti dengan ayat yang lain atau ayat yang ditinggalkan akan digantinya dengan ayat yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kemaslahatan hamba-hamba Allah, atau digantinya dengan ayat yang sama nilainya dengan hukum yang lalu. Adapun hikmah atau fungsinya diadakannya nasak, yaitu pergantian atau perubahan ayat, ialah hikmah ini. Mengapa terjadi? Karena nilai kemanfaatannya itu berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Saya ulang, karena nilai kemanfaatannya berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Kemudian dihapuskan atau diganti dengan hukum yang lebih baik atau dengan ayat yang sama nilainya adalah karena ayat yang diubah, ayat yang diganti itu tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat atau masa kehidupan itu, periode itu
periode itu, tapi pasti tidak sesuai. Sehingga apabila diadakan perubahan atau diadakan pergantian, termasuk suatu tindakan yang bijaksana, ini pembelajaran Allah kepada hambanya. Bagi yang berpendapat bahwa ayat ini ialah tanda kenabian, ini mukjizat yang dijadikan penguat kenabian, maka ayat ini diartikan bahwa Allah tidak akan menghapuskan tanda kenabian yang digunakan untuk penguat kenabiannya, atau tidak akan mengubah tanda kenabian yang terdahulu dengan tanda kenabian yang datang kemudian. Jadi nabi-nabi itu sudah oleh Allah niatnya itu sudah sama untuk mentauhidkan, nilainya sama, atau meninggalkan tanda-tanda kenabian. Karena telah berserang beberapa abad lamanya, ingat, jadi tidak akan ubah tanda kenabian yang terdahulu dengan tanda kenabian yang akan datang kemudian, atau tidak akan meninggalkan tanda-tanda kenabian itu. Supaya tanda kenabian itu terus tidak hilang. Memang aslinya ya asli. Karena telah berselang beberapa abad lamanya atau ribuan tahun, itu kan periode Indonesia saja loh, nenek moyang dulu kita. Ya ada sejarah periode. Jadi jangankan ke masalah nenek moyang, proses perjuangan bangsa Indonesia itu ada masa prasejarah, masa sejarah, masa penjajahan, masa persatuan, masa organisasi, masa persatuan, masa kemerdekaan, ada masa-masanya itu. Nah itu baru negara itu. Terkecuali ini, maka Allah lah yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas memberikan tanda kenabian yang lebih baik, ditinjau dari segi kemantapannya maupun dari tetapnya kenabian itu. Kenapa? Kekuasaan Allah yang tidak terbatas, maka hak untuk memberikan tanda kenabian kepada para nabinya tidak dapat dihalang-halangi. Ini terkecuali ini. Memang itu hak Allah, kekuasaan Allah. Penggantian ayat itu ada kalanya terjadi dengan ayat yang lebih ringan hukumnya. Contoh, dihapusnya iddah wanita atau seorang istri yang ditinggal mati suaminya dari iddah setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Nah ini jadi yang lebih ringan hukumnya. Ya enak begitulah, iddah kok setahun, kasihan. 4 bulan 10 hari kan agak ringan itu. Atau dengan ayat yang sama hukumnya seperti perintah untuk menghadapkan wajah atau muka ke Baitul Maqdis pada waktu melaksanakan sholat diubah menjadi menghadapkan muka ke Ka'bah. Peristiwa kiblat ini. Jadi kalau Baitul Maqdis itu ke Palestina, Ka'bah di Mekah. Nah, ini kan sama-sama hukumnya ini. Atau dengan hukum yang lebih berat. Misal contoh, perang yang tadinya tidak diwajibkan pada orang Islam dirubah menjadi diwajibkan. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ditujukan kepada semua kaum muslimin sampai akhir zaman. Jadi harus dipahami. Jadi ayat nasa ini tidak hanya ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ditujukan kepada kaum muslimin sampai akhir zaman. Ya, yang merasa sakit hatinya mendengar cemoohan orang-orang Yahudi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah,
orang-orang yang tipis imannya tentu mudah dipengaruhi masalah ini. Ayat tak gonta ganti, seperti apa? Akhirnya kan yang tipis imannya itu, iya ya, nggak sadar itu kehendak Allah. Memang orang itu kan pintar memutarbalikkan bahasa. Ayat kok gonta ganti, dihapus. Itu orang Islam yang tipis imannya tergoda, terganggu. Oh iya ya. Tapi yang yakin, yang kuat, memang Allah betul. Maha betul, maha benar. Itu kekuasaan Allah itu. Sehingga kalau orang yang tipis imannya itu kok menuruti gangguannya orang selain Islam, diajak kok ikut, nah itu akhirnya timbul ragu-ragu itu. Hati-hati kita. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila Allah berkehendak untuk menasak hukum, ya tidak dapat dicegah, nggak bisa Allah Maha Kuasa. Karena apa? Masalah hukum itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Ya, pokoknya mengikuti rukun iman 6, insya Allah selamat dunia akhirat. Yakin selamat dunia akhirat. Jelas itu. Kita berdoa selalu mendapatkan dari Allah sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.